Kembali lagi di Zona Anak, zonanya generasi emas dan cerdas. Sekarang Kalea tentunya masih mau seru-seruan. Yuk ikut dengan Kalea. Nah, sekarang kita mau ketemu dokter hewan Wiwin Yuli Widyastuti, owner klinik hewan dan pet shop Kasih Satwa, dan tanya-tanya sama beliau. Oh ya, gini. Soalnya ada beberapa penyakit di anjing dan kucing itu seperti virus kan kalau udah terkena kan susah disembuhkan. Jadi bisanya kalau seperti penyakit virus itu harus dicegah. Nah, pencegahan itu salah satunya dengan cara vaksinasi atau imunisasi. Nah, biar kalau divaksinasi kan ada kekebalan di tubuh anjing atau kucing itu. Jadi kalau suatu saat ada infeksi penyakit atau lagi wabah gitu, anjing dan kucing kita udah sehat itu loh. Jadi kemungkinan untuk tertularnya itu kecil banget. Kalau misalnya untuk perawatan misalnya grooming harus teratur, rata-rata anjing dan kucing kan setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali biar kucing kita sehat, tidak terkena jamur, tidak ada kutu. Masalahnya kucing kalau tidak bisa ya minta mandi itu tidak bisa ya. Kita harus sebagai pemilik harus apa ya? Kalau memang kita udah niat ngerawat hewan, memang harus betul-betul kita ya rawat dengan grooming teratur, vaksinasi biar sehat. Kalau misalnya kucing kita ada keluhan mungkin tidak mau makan, kita harus secepatnya membawa ke dokter hewan. Masalahnya kalau nunggu kucingnya lemes lama-lama tidak mau makan beberapa hari, takutnya udah terlambat. Kalau kita sebagai pemilik harus tahu, oh kucing saya makannya gimana, makannya dikit apa banyak, dia bisa kencing atau enggak. Soalnya kucing sekarang, kucing jantan itu terutama karena makannya sekarang kan praktis ya, makan yang dry food itu mungkin kualitasnya ya kita enggak menjelekkan kualitas makanan tertentu ya, tapi ada makanan tertentu sing kadar pengawetnya tinggi, pewarnanya tinggi, itu akhirnya menimbulkan endapan di kandung kemih kucing jantan. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa kencing, biasanya sehari 2 hari kan itu akibatnya fatal, mungkin ginjalnya udah bengkak karena dia sering ngeden-ngeden ya, karena ada sumbatan itu, jadi harus dikateter gitu. Yang pasti kan gerak-gerik hewan kita itu biasanya lincah, biasanya kalau diajak mainan aktif itu kok cenderung lesu, cenderung dari mungkin raut mukanya juga kelihatan ya, matanya kadang juga berkaca-kaca, itu biasanya panasnya tinggi dia. Terus kok makanan saya atau anjing saya kok makanannya utuh ya, biasanya makanan ini suka banget, tapi kok pagi ini makanannya utuh, berarti mesti ada apa-apa ini dengan hewan piaraan saya. Mungkin dipegang badannya panas, demam. Nah, makanya untuk mengetahui ini hewan peliharaan kita ini sakit atau enggak, ya sebaiknya dibawa ke dokter hewan biar dicek lebih seksama penyakitnya apa.
bedanya cuma apa ya, mungkin kandungan kadar air ya. Kandungan kadar air jelas kalau yang dry kan sedikit banget, kalau yang wet udah basah, kandungan airnya tinggi. Dan itu ada plus minusnya juga. Kalau dry food yang kering itu memang gampang cara penyajiannya ya. Gampang cara penyajiannya, itu keuntungannya. Terus yang kedua keuntungannya itu dia tidak menyebabkan karang gigi. Karena kan apa ya, keras otomatis kan tidak meninggalkan bekas di gigi hewan peliharaan kita. Terus yang efek kurangnya kan banyak pengawetnya juga. Mungkin itu menyebabkan yang tadi sudah saya jelaskan, yang endapan di urin. Kalau yang basah itu, yang basah kelebihannya kucing kita suka makannya karena aromanya lebih menyengat dibanding yang kering gitu loh. Itu produk untuk anjing atau kucing itu suka. Biasanya kalau nafsu makan turun kita kasih yang wet food. Terus kerugiannya salah satunya karena itu basah kan lengket ya, meninggalkan mungkin di gigi, menimbulkan karang gigi, plak di gigi lama-lama kan menebal. Itu terus kekurangannya juga kan kita jadi repot untuk menyajikan ya, karena kita harus disimpan di kulkas juga kalau tidak habis, misalnya kemasannya kaleng, terus tempatnya kan kotor ya, sekali makan kalau habis harus langsung cuci, kalau tidak nanti tempatnya kan jadi bisa tumbuh bakteri. Untuk anak-anak biasanya untuk teman bermain, soalnya kan anjing kucing itu biasanya lucu, bisa untuk diajak lari-lari, diajak mainan sambil bola, kita dengan bola, anjing kucing kita ngejar gitu. Jadi ya untuk kesenangan ya, bisa untuk teman bermain, kesenangan. Mungkin kalau misalnya tidak ada temannya, tidak ada saudara, hewan peliharaan bisa untuk gantikan teman kita. Sobat Zona, itu tadi belajar merawat hewan peliharaan kita hari ini. Pastinya menambah pengetahuan kita semua. Oke deh, sampai jumpa di Zona Anak berikutnya. Dadah. Oke Sobat Zona, bagaimana belajar tentang hewan yang seru kan? Hewan seperti anjing atau kucing bisa dijadikan teman untuk kita. Makanya kita harus menjaga kesehatannya. Oke teman-teman Sobat Zona, kalian mengundurkan diri dulu ya. Semoga kalian dapat bertemu Sobat Zona di Zona Anak yang berikutnya. Sampai jumpa di TV-ku. Bye-bye.